Velas, ketemu lagi dengan Ketim di edisi Learning TOEFL kali ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang parallelism. Apa itu parallelism? Gampangnya, kita menyebut parallelism itu sebagai bibit, bebet, dan bobot dalam kalimat. Nah, jadi di dalam kalimat itu harus setara, Velas. Artinya, nggak hanya cari jodoh aja yang kita harus menyetarakan status, tapi dalam kalimat juga harus sama, biar nggak timpang waktu jalan bareng. Oke, kita lanjut aja. Jadi, paralelism itu adalah kesamaan status yang termasuk kelas kata, tenses, ataupun grammatical pattern yang lain, yang artinya kalau misalkan dia noun ya harus sama noun, kalau adverb ya sama adverb, kalau aku ya sama kamu, nggak gitu ya. Jadi harus ada kesamaan di dalam satu kalimat itu kalau dia itu dihubungkan oleh conjunction ataupun preposition. Nah, di sini itu ada 3 kasus atau ada 3 tempat di mana kita itu harus menggunakan struktur yang paralel. Yaitu yang pertama, ketika kalimat itu dihubungkan oleh coordinating conjunctions, yang kedua ketika dihubungkan dengan correlative conjunctions, dan yang ketiga ketika dihubungkan oleh phrases or clauses of comparison. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah coordinating conjunctions. Apa aja yang termasuk dalam coordinating conjunctions? Yaitu ada fun voice, for, and, nor, but, or, yet, dan so. Kita lanjut di contoh. Mary likes hiking, swimming, and to ride a bicycle. Yang kedua, buying a car is not a decision to take lightly nor be careless about. Nah, contoh ini adalah contoh penggunaan paralelism yang salah, Kevilas. Kenapa bisa salah? Karena yang pertama, coba kita lihat. Di sini, conjunction yang ada adalah and. Sebelum conjunction ada hiking dan swimming. Dan setelah conjunction ada to ride a bicycle. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika ada coordinating conjunctions, maka penyusunnya, kata-kata penyusunnya itu harus sama statusnya. Kalau misalkan gerund ya gerund semuanya, kalau adjektif ya adjektif semuanya. Nah, kita lihat di sini. Di sini, sebelum conjunction udah sama, hiking dan swimming berupa noun, berupa gerund, verb ing. Akan tetapi, setelah and, dia ini bukan diikuti oleh gerund lagi, tetapi oleh prepositional phrase. Ada to ride a bicycle. Nah, makanya kenapa contoh kalimat ini adalah salah. Harusnya adalah Mary likes hiking, swimming, and riding a bicycle. Gitu. Jadi harus sama. Kalau misalkan susunannya verb ing, susunan sebelum conjunction itu verb ing, gerund, maka sesudah conjunction juga harus verb ing gitu. Sama juga yang kedua, buying a car is not a decision to take lightly, nor. Nah, di sini conjunctionnya adalah nor. Berarti kita lihat sebelum dan sesudahnya. Sebelum itu ada lightly, ya. Setelahnya ada be careless about. Nah, dia ini kan sudah dilihat nggak ada kesamaan gitu. Jadi mereka ini statusnya beda. Yang satu adverb dan yang satunya adalah adjective. Nah, ini salah ya. Jadi harusnya kalau misalkan di depan ada lightly adverb, maka yang kedua setelah nor juga harus berupa adverb. Misalkan nor be carelessly about. Kayak gitu. Oke? Nah, terus kayak gimana contoh yang benar? Nah, ini. Mary likes hiking, swimming, and riding a bicycle. Nah, kan sama. Ada ing-ingnya semuanya. Verb berupa formatnya itu verb ing semuanya, berupa gerund. Yang kedua pun sama. Buying a car is not a decision to take lightly nor carelessly. Gitu. Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut yang selanjutnya. Oh, tapi sebelum itu ada pertanyaan nih. Oke, tim, ada nggak sih trik cepat jawab soal TOEFL semacam ini? Jelas ada. Kalau di Keminggris apa sih yang nggak ada? Oke. Jadi, secara garis besar, soal TOEFL parallelism itu ada dua. Ya, ada dua. Diingat-ingat. Yang pertama apa? Yang pertama itu conjunction, itu ada di opsi jawaban. Dan yang kedua, conjunction-nya ada di soal. Oke, kita lihat bedanya di contoh soal aja ya. Yang pertama, conjunction berada di opsi jawaban. Seperti ini.
Benjamin who has contributed a great deal to US art. Nah, kita lihat di contoh, dia di sini nggak ada conjunction-nya sama sekali kan? Maka conjunction-nya ini pasti adanya di kolom jawaban. Yang A, painting, teaching, and lecturing. B, painting as a teacher and lecturer, dan seterusnya. Nah, kayak gini, prinsipnya tetap sama. Kita harus melihat dulu yang pertama adalah conjunction-nya atau preposition yang dipakai itu apa. Terus kemudian ada kata apa yang mengikuti, dan itu harus disamakan. Nah, pada soal ini jawaban yang benar adalah A. Kenapa? Karena sama seperti pada contoh yang sebelumnya, di slide sebelumnya tadi ada formatnya itu berupa verb ing, berupa gerund. Jadi di sini yang A ini adalah painting, teaching, and lecturing. Sementara kalau yang B ada painting as a teacher and lecturer. Ini mereka semuanya sama-sama noun, akan tetapi yang pertama ini painting, dia ini sebagai gerund. Jadi nounnya berupa gerund gitu. Jadi bukan paint gitu. Kecuali kalau di depannya ini painter gitu, kan mereka sama-sama sebagai apa ya, menunjukkan profesi gitu, painter, teacher, and lecturer gitu. Analisa yang sama juga berlaku untuk C dan D gitu. Jadi ada painting, teaching, and as a lecturer. Nah kan di sini udah nggak sama. Di sini ada painting, teaching udah sama, tetapi as a lecturer-nya beda. Yang D, painting, a teacher, and a lecturer. Yang sama ada dua, yang satunya beda sendiri gitu kan, dia jadi anak tiri gitu. Nah, contoh yang kedua, ketika conjunction itu ada di soal, vitamin C is necessary for the prevention and bla 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 of scurvy. Nah, ini N-nya kita lihat ada di soal. Nah, maka kita itu harus jeli. Kata apa yang mengikuti sebelum atau sesudah conjunction ini. Nah, and titik-titik sebelumnya ini yang dicari, maka kita lihat sebelum conjunction-nya, yaitu ada prevention. Nah, prevention ini apa? Prevention ini adalah noun atau kata benda. Maka titik-titiknya ini pun jawaban yang dicari juga harus berupa noun atau kata benda ya. Nah, kenapa jawabannya bisa D? Karena for curing ini kita lihat di sini ada preposition, maka di sini juga ada preposition. For curing, curing ini bentuknya adalah verb ing. Verb ing di sini adalah punya sebagai gerund, dan gerund ini adalah sebagai noun. Gitu. Nah, kan dari sini kita sudah bisa lihat kalau prevention dan for curing ini dia statusnya itu sama. Dia sama-sama sebagai noun. Gitu. Nah, kalau it cures ini dia apa ya? Formatnya itu, grammatical pattern-nya itu berupa kalimat it cures. Jadi ada subjek, ada verb, sementara yang B ini cures, dan B sama C ini sama-sama verb, sama-sama kata kerja gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Jadi tricks yang bisa kita kasihkan itu cek status kata atau frasa sebelum atau sesudah conjunction atau preposition. Nah, conjunction atau prepositionnya ini kita yang harus jeli. Dia ada di mana? Dia ada di soalkah atau ada di jawaban? Gitu. Jadi selebihnya itu prinsipnya sama. Nah, selanjutnya adalah correlative conjunction. Ada either or, neither nor, both and. Jadi ini apa ya? Gabungan pasangan yang nggak bisa terpisahkan gitu. Jadi kalau ada either pasti ada or, begitu juga yang lain. Kita lihat di contoh. Truman Capote's in Cold Blood is neither journalistically accurate. Nah, kan kita lihat di sini ada neither. Neither berarti dia pasangannya harus sama nor. Oke, jadi kita nanti lihat di opsi jawaban yang ada nornya. Di sini ada kebetulan ada dua, ada B sama D. Nah, kalau ada dua kayak gini, kita lihat lagi. Ada nggak sih kunci lain yang bisa kita jadikan opsi jawaban? Nah, di sini ada setelah neither, ini dia diikuti oleh adverb. Kita tahu dari mana ada adverb? Ada journalistically, ada ly-nya di belakang ini. Nah, maka selain di jawaban itu nanti harus ada nor, juga harus diikuti oleh adverb gitu. Jadi biar sama, biar setara sama ini neither journalistically gitu. Maka neither
nor. Ini ada B sama D. Tetapi di B ini nggak ada lilinya, nggak ada adverb-adverbnya. Maka bisa dipastikan jawaban yang benar adalah yang D. Karena dia ada completely fictitious. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu kok cari tahu artinya apa, terjemahannya apa gitu. Yang penting kita tahu triknya. Oke, jadi neither dia pasangannya nor, kemudian journalistically pasangannya completely. Dia sama-sama adverb gitu. Nah, mudah kan? Nah, ingat lagi ke pelajaran tentang elliptical sentences tentang sasa dan nasai. Coba dilihat lagi di video K-Learning K-Team sebelumnya. Oke. Nah, key tricksnya adalah kunci ada pada conjunction dan status kata atau frasa. Oke, yang mengikuti setelahnya. Maka tugas kamu adalah mencari pasangan conjunction dan status kata atau frasa yang sama di pilihan jawaban. Gitu ya, Velas. Nah, selanjutnya adalah phrases or clauses of comparison. Ini ada than atau as. Nah, comparison, perbandingan. Contoh, the whole wheat pasta is better. Nah, ada better. Better ini termasuk ke dalam comparison degree. Nah, comparison degree dia ini pasti pasangannya adalah than. Nah, maka kita cari than di opsi jawaban. Kebetulan di sini juga ada dua, ada di A dan juga ada D. Maka kita lihat status kata atau frasa yang mengikuti. Yang dibandingkan itu apa? Nah, better berarti nanti jawabannya pasti ada harus than, maka B sama C udah pasti salah. Selanjutnya kita lihat whole ini adjective. Oke, kemudian with pasta ini noun phrase. Maka jawaban yang seharusnya dibutuhkan itu juga sama, harus ada adjective dan juga ada noun phrase. Maka jawabannya itu yang benar adalah A. Kenapa yang D salah? Karena enriching ini bukan termasuk adjective, tetapi dia termasuk noun gitu. Maka dia kurang tepat. Yang lebih tepat adalah yang A. Then enrich with pasta karena ini dia setara dengan whole with pasta gitu. Jadi ada adjective diikuti oleh noun phrase. Gitu. Nah, mudah sekali bukan? Nggak seperti yang kita bayangkan sebelumnya ya. Kalau misalkan sebelumnya Kevelas itu cari jawaban TOEFL itu dari lihat translate dulu, aduh ini artinya apa ya. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Nah, ketiknya juga tetap sama kayak yang sebelumnya. Oke, kita sampai di highlight kita hari ini. Kalimat harus menjadi paralel jika terdapat conjunction atau preposition di dalamnya. Pada soal TOEFL, fokus cari conjunction atau preposition yang digunakan. Oke. Setelah itu, fokus pada status atau kelas kata atau frasa yang mengikuti sebelum atau sesudah conjunction atau preposition. Kemudian, cari jawaban yang status atau kelas kata atau frasanya itu adalah pasangan conjunction-nya. Ini terjadi pada correlative conjunction yang sama dengan soal. Gitu. Nah, cukup sederhana ya untuk mengingatnya. Oke, jangan lupa tetap saksikan video K-Learning selanjutnya. Hasta la vista, que